memastikan bahwa kurikulum itu bisa dijalankan dengan baik oleh baik itu dari segi administrasinya maupun dari prosesnya maupun dari pelaksanaannya proses maupun dari evaluasinya. Sebelum kurikulum merdeka ini berjalan, para guru itu disosialisasikan dulu tuh. Iya, ada pelatihan dulu. Kita sering melaksanakan IHP kan ya. Jadi setiap, apalagi sekarang ada program kan, jadi setiap sebulan sekali gitu. Apa yang tidak hanya kurikulum mereka aja, ada ilmu apa gitu dari webinar atau apa yang misalnya mereka ingin berikan dengan teman-teman, ya kita ngadain program. Aktif sih, kalau sebulan paling lama ya 12 kali gitu. Sekarang kan lagi ini pendekatan yang learning. Iya, di learning. Ada Kalau di learning saya sendiri masih melakukan pelatihan, gitu. Jadi belum selesai. Tapi secara bertahap memang kita sudah mulai menerapkan prinsip-prinsip learning, perangkat-perangkatnya gitu. Apalagi kita kan juga sudah sedang dalam proses pelatihan, ada 2 orang guru, saya sendiri. Gitu. Jadi mulai berjalan, khususnya bagi mereka yang sudah melakukan lebih dari 10 hari, tapi bertahap. Misalnya bulan ini, jadi 3 bulan, selama 3 bulan itu kita 10 kali datang. Tapi prosesnya sama 3 bulan. Tapi sambil berjalan juga di sekolah. Sambil berjalan juga di sekolah, saling menerapkan, saling guru-guru yang lain juga bisa belajar dari teman-teman guru yang sedang melakukan pelajarannya. Jadi sedikit-sedikit adalah mereka bisa menerapkan prinsip-prinsip diplomnya kayak kebermaknaan, kemudian menggunakan gitu kan, mindful learning gitu. Alhamdulillah sendiri. Kita dari sekarang sebelumnya iya. Nah, terus tantangannya nih perubahan dari PTS ke PTS kalau PTS kan mungkin lebih ke bidang studi ya, yang mengupas habis seperti belajar. Kalau kurikulum merdeka kan lebih ke saling keterkaitan peserta pelajaran dengan yang lain, jadi tematik gitu, tema lebih aktif pastinya di kurikulum merdeka karena kita lebih menghargai gitu ya. Terus juga udah mulai banyak kayak media yang aktif juga ya. Iya, apalagi sekarang kan ditambah ada di learning pemanfaatan digital ya, jadi memang salah satu kerangka dari ilmu pembelajaran yang menggunakan pemanfaatan digitalnya juga ada gitu. Alhamdulillah lebih menarik, anak-anak lebih suka daripada cara konvensional dulu gitu. Konvensional dulu ceramah gitu, jadi kak juga dulu. Iya, kalau sekarang kan lebih ke fasilitator gitu ya, jadi anak-anak lebih aktif lah gitu, apalagi dengan media-media digital. Lalu harapannya Ibu dengan kurikulum merdeka yang sekarang sudah berlangsung sama metode berbimbing ini, harapannya harus ditemukan buat SD. Harapannya ya supaya anak-anak khususnya ya dan guru-guru itu bisa memaknai proses belajar mengajar sebelumnya gitu, lebih menghargai minat bakat anak-anak, lebih menghargai psikologisnya anak-anak, bahwa pembelajaran itu memang harus bermakna, harus berkesadaran, bermakna, bertindakan. Apalagi ada rumusnya 8-3-4 ya, sekarangnya itu lebih terbaharukan lah dari kurikulum sebelumnya. Apalagi blended antara kurikulum merdeka dengan digital itu yang luar biasa, meningkat, dan harapannya ya semoga guru-guru juga senang, mereka bisa bereksplor kan, bereksplor dengan kemampuan-kemampuannya, dan anak-anak juga bisa lebih termotivasi dalam belajarnya sehingga menghasilkan nilai pembelajaran yang meningkat. Kalau di sekolah kita alhamdulillah sekarang itu 2 guru sama 1 kepala sekolah kita sedang mengikuti pelatihan dimulai dari bulan September, insya Allah nanti selesai di bulan November. Yang kita menerapkan di bulan 3 kita emang udah ada info trainingnya, di mana sekarang ada pembekalannya gitu.
Kemudian selain dari PDL, kita juga menerapkan kayak pemanfaatan digital ya. Jadi kayak Google, kayak gitu. Terus kayak Quizzes gitu kayak gitu. Bahasa kita sudah. Nah, alhamdulillah kemarin pas pembelajaran ketika kita menggunakan aplikasi tersebut, anak antusiasnya lebih naik gitu. Terus ke hasil pembelajarannya pun alhamdulillah dibandingkan dengan pembelajaran yang konvensional. Kalau di planning itu kan kita udah menyatu sama 80 lulusan Kak. Jadi dalam pendekatan tersebut 8 profil lulusan itu yang ingin kita capai di situ. Jadi nanti dari modul ajarnya kita menerapkan misalnya hari ini bahasa Indonesia 8 profil lulusannya itu mau yang mana yang alhamdulillah pembelajaran yang sekarang ya yang terutama yang di planning itu lebih menyenangkan sesuai dengan prinsip pembelajaran ya. Kalau pembelajaran itu harus berkesadaran, bermakna sama menyenangkan. Alhamdulillah ketika kita mendapatkan pembelajaran yang lebih di sekolah kita lebih antusias. Secara utama yang dihadapi pembelajaran kurikulum itu Lebih ke waktu ya, karena kita kan butuh persiapan. Kemudian selain persiapan juga kayak apa ya, kebiasaan mungkin ya. Tadinya kita mengajar yang biasa aja, sekarang kita harus melaksanakan pembelajaran yang di planning, kemudian ada perangkat pembelajarannya, itu yang harus kita terapkan. Lebih ke itu aja sih hambatannya. Untuk inovasi di kelas ya, mungkin pertama dari itunya dulu, dari modul ajarnya dulu. Dari modul ajarnya kita mulai berinovasi kan, dari modul ajar tadinya rencana pelaksanaan pembelajaran biasa kita rubah ke modul ajar di planning. Kemudian strategi pembelajarannya yang cocok dengan pembelajaran di planning, kemudian pemanfaatan digitalnya apa yang cocok. Alhamdulillah ibu kepala sekolah itu sangat mendukung kegiatan seperti ini, apalagi sekarang kan di planning itu kayak lagi booming banget kan ya. Jadi ibu kepala sekolah sangat-sangat mendukung guru-gurunya untuk mengikuti webinar, pelatihan, bahkan kita tuh kayak ayo untuk kemajuan sekolah kita ikutin dengan baik kayak gitu, ikutin guru-guru semuanya kayak gitu. Terus kita yang udah ngikut pelatihan juga disuruh disimulasikan supaya semua nggak cuma guru yang ikut pelatihan aja yang bisa menerapkan planning, tapi guru-guru yang lain juga. Lalu bagaimana cara ibu menentukan hasil belajar siswa yang Kita kan menggunakan rubrik ya, penilaian. Jadi di dalam modul di planning itu nanti kita kan ada asesmennya. Asesmennya sudah disiapkan, kemudian rubriknya juga disiapkan. Ketika kita mengajar nanti rubrik itu bisa digunakan untuk menilai 8 profil lulusan tersebut. lalu apa Harapannya semoga apa yang diciptakan oleh pemerintah bisa terwujud di sekolah ini, yaitu sekolah yang berkesadaran,